Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfi Izudin bersama dengan dua rekan saya. Saya Agastia Chandra. Saya Intan Apriliani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang teks eksplanasi dengan tema fenomena siang dan malam. Mari kita simak penjelasannya. Sebelum kami menjelaskan mengenai fenomena siang dan malam, saya akan menjelaskan mengenai bumi. Nah, bumi ini merupakan planet yang berbentuk bulat. Sebagai planet, bumi bergerak dengan dua cara, yaitu berevolusi dan berotasi. Yang pertama, berevolusi. Jadi, evolusi ini merupakan proses bumi mengelilingi matahari. Sedangkan rotasi merupakan proses bumi berputar pada porosnya. Nah, rotasi bumi inilah yang menyebabkan adanya fenomena siang dan malam. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali berotasi. Waktu inilah yang disebut dengan satu hari. Tentu, siang dan malam merupakan hal yang sudah sangat tidak asing lagi untuk kita umat manusia. Bagi manusia, adanya siang dan malam merupakan suatu hal yang harus disyukuri. Oke, melanjutkan penjelasan dari rekan saya Tia sebelumnya. Nah, apa sih fenomena siang dan malam itu? Siang adalah sebagai bagian hari yang terang, yaitu dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Siang juga memiliki beberapa pengertian, yaitu dalam pengertian sempit, siang adalah waktu ketika jam berada pada posisi 12.00 atau pukul 12 siang. Dalam aktivitas sehari-hari, siang adalah waktu di antara pagi dan sore. Nah, sedangkan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa atau waktu ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari dan oleh karena itu menjadi gelap. Jelasnya, untuk melakukan satu putaran dalam waktu satu hari, bumi perlu mengalami putaran di mana sisinya menghadap matahari dan membelakangi matahari. Malam terjadi ketika sisi bumi membelakangi matahari, sedangkan siang terjadi ketika sisi bumi menghadap ke matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang durasi lamanya siang dan malam. Durasi siang dan malam di berbagai belahan dunia tidaklah sama. Perbedaan lama siang dan malam pada setiap wilayah bumi merupakan pengaruh dari revolusi bumi. Karena bumi berevolusi terhadap matahari dengan kemiringan 23,5 derajat, sehingga perbedaan lama siang dan malam pada bumi bagian utara dan serta selatan mengalami perbedaan. Jadi siang dan malam disebabkan oleh rotasi bumi, sedangkan lama siang dan malam dipengaruhi oleh revolusi bumi. Nah, tadi Intan sudah menjelaskan tentang durasi waktu siang dan malam. Nah, di beberapa negara di berbagai belahan bumi mungkin bisa mengalami siang dan malam yang lebih lama. Contohnya, negara Norwegia. Negara tersebut bisa mengalami siang selama 60 hari berturut-turut ketika musim panas. Di sana, matahari nampak mendekati garis laut seperti mencelupkan diri, kemudian terbit lagi. Sehingga ketika sedang musim panas, bukan hanya durasi siang yang lama, tetapi matahari tidak terbenam sama sekali selama 76 hari. Nah, sebaliknya, malam juga bisa terjadi hingga lebih dari 30 hari, bahkan berbulan-bulan pada musim dingin. Bukan hanya negara Norwegia, beberapa negara lain seperti Islandia, Kanada, Swedia, Alaska, dan Finlandia juga mengalami hal yang serupa. Hal ini terjadi karena bumi pada porosnya memiliki kemiringan, bukan tegak lurus seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Namun, ada satu fenomena langka yang menyebabkan lamanya siang dan malam sama di seluruh bagian bumi. Fenomena ini dinamakan dengan equinox. Jadi apa sih equinox? Equinox itu merupakan fenomena saat letak matahari berada tepat di titik garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, peristiwa alam tersebut secara berkala terjadi 2 kali setiap tahun. Saat terjadi equinox, durasi antara malam dan siang hampir terbagi sama rata, yakni 12 jam di seluruh dunia. Fenomena ini menandakan peralihan musim semi dan musim gugur bagi kedua wilayah bumi utara dan selatan. Nah, penjelasan tersebutlah yang membuat siang dan malam di berbagai negara selain di garis khatulistiwa cenderung memiliki durasi yang berbeda-beda.
Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang durasi lamanya siang dan malam, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan siang dan malam. Yang pertama, perbedaan posisi bumi dan matahari. Di siang hari, bumi menghadap matahari, sedangkan di malam hari, bumi membelakangi matahari. Yang kedua dari perbedaan suhu. Di siang hari, suhu lebih tinggi dibandingkan di malam hari, suhu lebih rendah. Dan yang ketiga, perbedaan warna langit. Di siang hari langit terlihat biru, sementara di malam hari langit tampak gelap. Yang keempat, perbedaan benda langit yang tampak dari bumi. Di siang hari tidak terlihat adanya benda langit, sedangkan di malam hari terlihat bintang dan benda langit lainnya. Yang kelima yaitu perbedaan aktivitas manusia. Di siang hari manusia banyak melakukan aktivitas, sedangkan di malam hari hanya sedikit aktivitas yang dilakukan. Yang keenam yaitu perbedaan suara yang terdengar. Di malam hari suara akan terdengar lebih jelas daripada di siang hari, karena malam hari biasanya lebih hening. 7. Perbedaan angin yang bertiup. Di siang hari bertiup angin laut, sedangkan di malam hari bertiup angin darat. 8. Perbedaan pasang surut air laut. Di siang hari laut mengalami surut, sedangkan di malam hari laut mengalami pasang. 9. Perbedaan hubungan tumbuhan dan oksigen. Di siang hari tumbuhan menghasilkan gas oksigen, sedangkan di malam hari tumbuhan menyerap gas oksigen. Jika sebelumnya kami telah menjelaskan mengenai durasi siang dan malam dan juga perbedaannya, sekarang kami akan menjelaskan mengenai zona waktu. Jadi proses terjadinya siang dan malam yang berbeda di tiap negara juga membuat bumi dibagi menjadi beberapa zona waktu. Misalnya, di Indonesia saat ini siang hari, maka di Amerika Serikat sedang malam hari. Untuk memudahkan pembagian zona waktu ini, kita dibantu dengan garis hayal atau garis bujur. Garis ini membagi bumi menjadi 24 zona waktu setiap 15 derajat. Dan di setiap satu zona waktu mewakili 1 jam di permukaan bumi. Nah, dalam pembagian waktu zona ini, kita sudah tidak asing lagi dengan sebutan Greenwich atau GMT. Waktu Greenwich atau Greenwich Mean Time atau GMT adalah rata-rata waktu surya seperti yang dilihat dari Royal Greenwich Observatory yang terletak di Greenwich, London, Inggris. Pada tahun 1884, Konvensi Internasional sepakat menetapkan wilayah Greenwich sebagai titik nol atau titik tengah untuk membagi waktu dunia ke dalam 2 zona waktu yang berbeda. Hal ini karena Greenwich diyakini menjadi titik di mana garis bujur 0 derajat bumi biasa disebut prime meridian atau Greenwich meridian. Jadi GMT digunakan sebagai sebuah sistem standarisasi waktu internasional yang diciptakan untuk mengetahui perbedaan waktu negara-negara di dunia berdasarkan letak geografisnya. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu Indonesia. Di Indonesia itu pakainya GMT plus 7. Berarti waktu di Indonesia lebih cepat 7 jam dari waktu di London. Nah, yang contoh kedua yaitu New York, yaitu GMT minus 5. Berarti waktu New York lebih lambat 5 jam dari waktu London. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari fenomena siang dan malam. Beberapa dampak dari fenomena ini itu ada yang pertama, perbedaan zona waktu di setiap belahan bumi yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, pembelokan arah arus laut atau efek Coriolis. Dan yang terakhir, perbedaan ketebalan atmosfer bumi yang menyesuaikan iklim di setiap bagian bumi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai fenomena siang dan malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.